bersama Kampung Panggul mengucapkan terima kasih kepada semua komunitas di Kampung Panggul. Ini luar biasa Pak. Jadi mereka diawali dari niat kajat 1 bulan yang lalu ingin memberdayakan masyarakat di Panggul ini, terus kemudian membuat sebuah inovasi Pak. Kalau yang sederhana itu kita tampilkan. Nah, kemudian mereka berembuk-embuk, ada UMKM, ada welder, ada IST, ada anak muda. Kemudian kami juga disupport oleh teman kami dari dari Mas Uno. Cak Iwo tadi juga orang Trenggalek, tapi berusaha untuk mencintai Trenggalek. Tepuk tangan dulu buat Cak Iwo. Kemudian bisa sampaikan, ini ada cerita sebetulnya. Kenapa ini pasar Engah-Engah? Kita pertama melihat di sini adalah sebuah rumah tua. Ini adalah rumah betul-betul Pak. Ini adalah rumah zaman Belanda. Itu di gentengnya ada tahun 1837. Artinya ini benar tua. Ini menggambarkan bahwa kami yang di Panggul ini adalah tidak alergi dengan sejarah. Bahwa kami menjadi bagus seperti ini karena dahulu nenek moyang kami itu adalah penghuni dari rumah-rumah tinggal yang seperti ini. Kemudian dari rumah tinggal yang seperti ini, mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwa hidup itu harus ditanamkan di dalam diri para pejuang-pejuang itu. Jadi ini masih babat. Kemudian ditanamlah 5 batu. 5 batu itu menggambarkan kehidupan kita. Mulai dari sebelum masuk ke ini di dunia arwah, di dunia nyawa, kemudian di dunia ibu kita, di gua garbo, kemudian di dunia nyata, kemudian di alam kubur, dan terakhir di alam akhirat. Kemudian di dalam perjalanan itu kenapa kok ada barongan? Bahwa di dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya kendala, ada yang namanya hambatan. Itulah kita gambarkan sebagai barongan. Itu adalah sebuah naga besar yang menjadi rintangan bagi kita. Tapi untuk orang-orang Panggul ini tidak mau kalah dengan berkondisi alam yang seperti ini, sehingga beliau tetap berusaha meskipun dalam sederhana, maka dibuatlah yang namanya pasar Engah-Engah. Jadi mereka ingin zaman dulu ingin menggali ekonomi masyarakatnya itu dengan tradisi-tradisi yang dulu ada jenang piteng, ada minuman apa namanya pon-pon, kemudian ada jenang nasi teko. Itu semuanya adalah kebiasaan orang dulu yang hari ini akan kita nikmati bersama. Kemudian setelah mereka menemukan jati diri, akhirnya kehidupan itu berubah. Di sana nanti ada dolanan anak-anak, itu merupakan mainan zaman dulu kita. Saya yakin anak-anak kecil ini tidak akan tahu. Dek, sama nih sonain dakon, nggak bisa. Main daun-daunan nggak bisa. Main gateng, main kayak geblek nggak bisa. Maka hari ini pemuda-pemuda Panggul memperkenalkan melalui anak-anak sekolah bahwa mainan itu adalah mainan yang menyehatkan, mainan yang memberikan inspirasi persatuan dan kesatuan. Maka nanti kita akan melewati yang namanya zona mainan anak-anak. Monggo nanti bapak yang mau main egar silakan, kalau tidak ingin jatuh. Monggo lanjut dilanjut. Kemudian di ini bisa jalan. Monggo kalian jalan Mas. Nah, kemudian nanti panjenengan akan menemukan pasar modern. Pasar modern itu adalah melibatkan para UMKM kita, di mana di sana disajikan berbagai macam produk-produk unggulan dari Kecamatan Panggul. Itulah gambaran kita di dalam membangun Panggul ini. Kemudian akhirnya kita akan menemukan spot yang luar biasa. Itu di spot tengah-tengah kota Panggul, di spot tengah-tengah apa namanya? Di spotnya Taman Balai Kota. Itu menggambarkan bahwa kita sudah mengalami masa kemenangan. Monggo nanti silakan berselfie-selfie di spot jam 9. Sopo panjone? Ide besar dari masyarakat Panggul untuk menciptakan pasar Engah-Engah itu, hasil akhirnya adalah kebahagiaan. Di sana ada pelaminan, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan terakhir masyarakat Panggul adalah ketika seperti orang di pelaminan. Saya kira itu monggo langsung dilanjut. Terus ini Pak yang lebih kalau Bapak Ibu jajan di pasar Engah-Engah, silakan menukar uang di ini dengan koin zaman dulu. Nah, monggo Bapak Ibu, harganya berapa itu
silakan menukar uang dulu baru bisa belanja. Kalau nggak ada uang baru bisa belanja. Khusus untuk pasar tradisionalnya. Nah untuk pasar yang modern itu silakan menggunakan pasar ya, hatur nuwun pada Bapak Edif sebagai di sini Bapak Edif akan langsung secara nyata memberikan bagaimana kan ceritanya uang Republik Indonesia akan berlaku di acara yang tapi diganti dari uang koin dari batu dari batu kelapa. Batu kelapa ini adalah hasil karya daripada bumi Panggul. Semuanya di sini nggak ada yang namanya hasil karya dari luar Panggul, semuanya hasil dari anak-anak Panggul. Di siang hari ini kita dibantu oleh macam-macam arena kuliner, macam-macam berbagai masakan khas kota Panggul. Tetapi jangan lupa nanti malam dengan bapak-bapak ibu-ibu kalau mau tahu tentang sejarah Panggul, kami dari Pasar Enga-Enga menyajikan namanya wayang obor. Di dalam wayang obor akan tersingkaplah apa yang tentang kota Panggul. Panggul itu dari mana? Panggul itu apa? Siapakah penduduk kota Panggul? Nanti malam bisa dinikmati di dalam cerita Bapak Panggul melalui wayang obor. Wayang obor itu apa? Kembali lagi, wayang obor dalam wayangnya Panggul. Dari setiap kota Panggul punya arti dengan di dalam Mas Joko, Pak Joko, dalam Joko Kentir. Joko Kentir. Nah, nama saya sudah mewakili nama kota Panggul yang dengan nama Engah-Engah. Wani Engah nami kojo ingah ini itu adalah prinsip dan moto kami dari kota Panggul. Sambil menikmati sambil jalan bisa ditanyakan ke teman-teman kami, ke kru-kru kami mewakili kota Panggul yang akan memberikan penjelasan apa dan bahannya apa, berapa dari sebagian kecil khas kota Panggul. Di ujung pojok sana adalah pentas yang nanti malam pentas wayang obor. Juga ada kesenian namanya kesenian tunteng. Teman-teman ada kesenian sholawatan yang juga merupakan tentang keislaman kota Panggul. Diwakili oleh kesenian tunteng. Untuk sementara ini siang ini kami diwakili oleh kesenian khas tradisional kota Mataraman dari anak-anak SD komunitas mana Bu? Diwakili oleh komunitas Tiga Wonocoyo yang atau benarnya adalah mereka adalah penerus bangsa, penguri-nguri adat Mataraman, adat kota Panggul. Di usia yang sangat dini ini mereka sudah mulai belajar tentang budaya, tentang seni, tentang sejarah. Di sini juga kami bersama komunitas Mas Papang dan Mas Yulis sebagai kreator seni mewakili kota Panggul. Monggo untuk Mas Yulis saya persilakan tentang misi. Muda dan sangat alim dan takut dengan bicara, takut dengan tim. Ya sedikit namanya sindrom ini belum siap terkenal, tapi harapan kami Panggul punya Mas Yulis yang lain menunjukkan rumah namanya rumah Panjenengan Waktu, punya namanya prasasti yang biasa dengan Panggul punya bangsa kali ini. Semua itu tidak lebih dan tidak bukan adalah kreator daripada KWN Mas Tiwul. Monggo kalau dari Mas Tiwul untuk menerjemahkan semua ini yang rupanya apa.
menukarkan uangnya. Terus sebenarnya Berikut adalah Kang Purwanto sebagai penyedia semuanya. Waktunya jenengan. Beliau adalah pelaksana dan pensupport utama dari terlaksana acara ini. Saya rasa begitu, saya cukup dulu juga selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Ada. aku jam 09.00 mau. Nah, acara kan ini enggak waktu pusat negara kan saya terus pusat ketemu